وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan pengurus apa kira majelisnya ini loh, Ummahatul Mukminin sampai lali ya. Satu semester diliburkan gara-gara pandemi sampai lupa ya. Segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini saya begitu tersadar. Ternyata yang membuat Al-Fatoni memberikan warna hijau ruangan ini adalah kudungnya Mbak Intan. Pantesan jadi hijau kayak kudu nih. Muslimat ya. Oh. Alhamdulillah. Berarti kemarin ikut berangkat Sidoarjo ya? Alhamdulillah. Oke. Tidak ada masalah dengan jumlah yang hadir karena memang kita diberikan pendidikan bahwa 1, 2 tetapi mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berharga dan mulia daripada jumlah yang ribuan tapi belum tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena habbah idza barakal maula tulakil hubub. 1 biji habbah ya, 1 biji idza barakal maula, kalau 1 biji itu Allah berikan keberkahan, tulakil hubub, 1 biji itu akan mendatangkan biji-biji yang lainnya. 1, 2 orang tapi Allah ridha dan Allah berkahi, maka akan mendatangkan jumlah manusia, jumlah orang, jumlah ilmu yang nanti lebih banyak. Amin. Allahumma. Bukan jumlahnya, tapi yang penting ridha Allahnya.
bukan banyaknya, tetapi yang penting diterima, diijabah oleh Allah. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah kendor kalau jumlahnya sedikit. Malah senang saya, malah senang, bahagia. Malah bahagia Mbak Intan, konsumsinya enggak entek akeh. Oh gitu. Oh enggak gitu konsepnya enggak begitu ya, salah. Liru nih. Iya. Enggak boleh begitu. Salam ala Nabi Muhammad. Oke. Hari ini 18 Februari bertepatan dengan 27 Rajab. Peringatan Isra wal Mi'raj. Ya ketepaan karena bab kita adalah babus shalah, dan Isra Mi'raj itu muaranya semua kepada salat 5 waktu. Ibunda izinkan Habib menyampaikan, diberikan pemetaan mudah ya. Pra Isra Mi'raj, kemudian ketika Isra Mi'raj, kemudian setelah Isra Mi'raj. Qabla Isra Mi'raj, inda Isra Mi'raj, wa ba'da Isra Mi'raj. Ada 3 fase. Fase yang pertama adalah qabla Isra Mi'raj, qabla Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj. Ada apa? Ya. Itu adalah 10 tahun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pra Isra Mi'raj itu rentang waktu 10 tahun perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usia 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hiruk pikuk keramaian kota Makkah, pergi ke Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang harus menyendiri. Memang terkadang kematangan emosional dan spiritual itu didapatkan ketika menyendiri seorang hamba dengan Tuhannya. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat Jibril, mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Maka Allah mengangkat beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Kemudian berdakwah selama 3 tahun lamanya secara pribadi, secara personal, secara sembunyi-sembunyi. Maka dakwah pertamanya kepada istri beliau Khadijah binti Khuwailid, kepada putri-putrinya Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, kemudian kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib, kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Mereka lah yang disebut As-Sabiqunal Awwaluna minal Mu'minin, kelompok pertama yang mereka berjuang merintis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan gelar kedudukan mulia As-Sabiqunal Awwaluna minal Mu'minin. Tidak banyak sahabat yang benar-benar berjuang semenjak masa awal. Setelah itu masuk tahun yang keempat, Rasul berdakwah secara terbuka terang-terangan kepada penduduk Makkah. Maka sikap mereka berubah 180 derajat. Yang dulunya mengatakan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah, dapat dipercaya, jujur, pemuda terbaik di Makkah. Berbalik 180 derajat, mereka justru mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir, Muhammad penyair. Kalau berjumpa dengan Muhammad, tutup telingamu, jangan kau dengarkan lantunan dari mulutnya, nanti engkau tertipu dan kena gendam. Tidak cukup di situ. Kemudian Rasul kalau meninggalkan rumahnya dirusak, rumahnya diberikan sampah dan kotoran.
Kalau jalan ke Masjidil Haram, maka ada yang setiap hari mempersiapkan ludahnya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Drama banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya sih mangan kira-kira. Saya kira ngantuk. Ibu ngantuk. Oh, berarti hatinya ayem ngaji di sini, Re. Alhamdulillah. Bener, kalau ngaji yasinan ayem tenang ngantuk itu bagus. Hatinya berarti adem betul. Lanjutkan. Lanjut ngajinya lanjutkan. Maksudnya yang dilanjut adalah ngajinya. Lanjut ya. Nah, tidak cukup di situ, ketika Rasulullah sujud maka ditarik lidahnya hingga beliau tercekik. Ketika sujud mereka melempari kotoran di pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup di situ, tetapi kemudian mereka orang-orang Mekah sepakat embargo Muhammad dan keluarganya Bani Hashim dan orang-orang yang beriman kepadanya. Terusir dari lingkar kota Mekah, dipinggirkan ke Syi'ib Abil Thalib. Jangan bertegur sapa dengan mereka, jangan berinteraksi dengan mereka, jangan menyapa, jangan ngobrol, jangan ngomong, melengos kalau ketemu. Ya Allah, melengos kalau ketemu, jangan melakukan perbesanan dan pernikahan dengan mereka, jangan usaha bisnis dengan mereka. Itu sebabnya Khadijah yang kaya raya, begitu diembargo maka kafilahnya nggak bisa berangkat, tidak disertakan, bisnisnya dipotong. 3 tahun lamanya dengan harta yang Khadijah miliki dipergunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah, memberi penghidupan kepada keluarganya dan umat Islam, hingga seluruh hartanya habis. Khadijah jatuh sakit, kemudian wafat, meninggal dunia. Kemudian paman beliau Abu Thalib yang selama ini menjadi punggung yang membela Rasulullah juga sudah jatuh sakit, wafat, meninggal dunia. Orang-orang Makkah melihat Rasul, tidak ada Abu Thalib yang membela secara politik dan sosial, tidak ada Khadijah yang membantu secara ekonomi. Rasul sekarang sendirian, tidak ada pembela sama sekali. Orang Makkah semakin menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya Rasulullah itu merasa putus asa, Makkah tidak ada harapan. Beliau meninggalkan kota Makkah, check out dari kota Makkah, meninggalkan kota, menuju ke kota Taif. Harapannya Taif menjadi tempat baru, tapi ternyata orang-orang Makkah mengutus utusannya kepada pemimpin-pemimpin Taif untuk melakukan penolakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai, tidak diterima sebagai tamu, tapi ditolak mentah-mentah, dicaci maki, diusir, ditolak dari Taif dan tidak bisa kembali ke kota Makkah. Terkatung-katung, terlunta-lunta. Betapa malasnya hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu gemes, ya Rasul, izin, berikan saya izin ya Rasulullah, saya angkat gunung itu, saya akan timpakan kepada mereka orang-orang yang durhaka kepada. Tetapi Rasul mengatakan, tidak, wahai Jibril, aku mengharap anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sinopsis cerita singkat pra Isra Mi'raj. Pelajaran moralnya, berjuang itu capek, berjuang itu lelah, kau akan disalahpahami, akan ada netizen yang nyinyirin dirimu. Kalau tidak pengen ada yang nyinyir, kalau tidak pengen disalahpahami, kalau tidak pengen capek dan lelah, nggak usah berjuang. Tidur aja. Masya Allah. Tumben ya, Sabtu-Sabtu gini ada. Ibu kok kenal sampai angka 5?
Oh. Masya Allah. Kalimantan mereka tepi. Ya lumayan lalu lintas itu. Mungkin tidak jauh teman, lalu lintasnya yang ramai. Ayo Melayu deh. Melayu. Ber. Gak apa-apa lagi. Oke. Sampai Budi mau? Sampai saya jajar kang 5. Nggih. Leres. Nggih, leres ya. Saya mana? Sampai saya jajar kang 5 leres. Nggih. Ngajinya. Peraya, jadi perjuangan itu capek, perjuangan itu lelah, perjuangan itu disalahpahami, akan ada netizen yang nyinyir. Kalau nggak pengen begitu, nggak usah berjuang. Ini pelajaran untuk kita. Perjuangan akan selalu begitu. Lanjut, Ibunda lanjut ya. Nah, kemudian ketika Rasul tidak diterima di kota Taif, Mekah sudah terlanjur check out, terlunta-lunta, malaikat itu gemes gitu ya. Malaikat itu gemes. Tapi memang inilah jalan ujian. Rasul meresponnya dalam tanda kutip ya, dalam lelah, dalam capek, pegel, sudah ada yang membela untuk dihinamkan kepada mereka, tapi Rasul merespon dengan bijak. Merespon dengan, kalau bahasa kita, spiritualnya sepuh gitu ya. Jiwa dan spiritualnya sepuh, tidak terpancing emosi, tidak dituruti, tetapi mengatakan, wahai Jibril, aku mengharap anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Jadi terkadang memang harus ada ujian, harus ada yang tidak enak dalam hidupmu, harus ada berjuang dan kesulitan. Kenapa? Itu mendewasakan jiwa, mendewasakan spiritual, supaya kalau merespon sesuatu lebih tenang, lebih bijak. Gitu ya. Jangan sampai ya bertambah usianya tapi tidak bijaksana. Sepuh tapi boten sepuh. Waduh. Iya, masuk. Sepuh tapi boten sepuh. Napa niku? Sepah. Nggih. Sepuh tapi boten sepuh, sepah. Nggih. Sepuh tapi boten sepuh, sepah. Bahasa Indonesianya tua keladi. Semakin tua semakin menjadi sepah gitu. Sepah nggih. Lanjut nggih. Ibunda, Rasulullah bisa merespon dengan baik, dengan wise, dengan sepuh gitu ya, dengan bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperjalankan dalam Isra Mi'raj. Surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lu krungu kuku langsung berdiri. Ayo. Ayo bantu kenal. Planning keluar enggak? Pantesan langsung. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriya min ayatina innahu huwas
huwas sami'ul innahu huwas sami'ul innahu huwas sami'ul basir. Kalau Sami'ul Alim itu ayat yang lain. Kalau ayat yang ini Al-Isra ayat pertama, innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci dia Allah Ta'ala, asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Ibunda, ayahanda, hadirin hadirat, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad. Lelah, capek, kesel, obatnya adalah perjalanan. Kalau udah capek, healing. Kalau udah lelah, jalan-jalan. Ya, refreshing. Ya. Kalau udah lelah dan udah capek, ya jalan-jalan, healing. Maka Rasulullah itu setelah capek berjuang seperti itu, Allah perjalankan. Healing ini. Zaman sekarang ngomongnya Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Aqsa di Palestina. Kenapa di Palestina? Ibu, Bapak, hadirin hadirat, ini adalah perjalanan napak tilas sejarah. Rasulullah memang di Mekah, Masjidil Haram memang di Mekah, Ka'bah memang di Mekah. Tapi sejarahnya yang membangun Ka'bah adalah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Dulu Nabi Ibrahim itu membawa Nabi Ismail dari Palestina, kota Al-Khalil, ke Makkah. Ismail masih bayi bersama sang ibunda. Ditinggal di kota Makkah, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Al-Khalil di Palestina. Ismail kehausan, menangis. Sang ibunda lari naik turun bukit mencari sumber air. Ismail yang meronta-ronta menghentakkan kakinya, maka turun atau keluar sumber mata air Zam-Zam. Ibunda, ayahanda, hadirin hadirat, teruslah berusaha ikhtiar walaupun rasanya sulit dan tidak mungkin. Ibunda Hajar naik turun bukit, harapannya kecil. Hasil ketemu air itu rasanya mustahil. Ismail hanya menangis. Tapi memang Allah melihat ikhtiar, Allah melihat usaha. Dan Allah berikan air bukan dari Ibunda Hajar yang naik turun, tetapi Allah berikan dari jalan yang di luar nalar dan prasangka perhitungan, yaitu kaki Nabi Ismail. Pelajarannya terus saja bekerja, terus saja ikhtiar. Hasilnya terserah Allah. Surprise di luar perkiraan kita, bukan dari usaha kita. Tapi tugas kita usaha. Oke. Saja dan berdoa. Hasilnya terserah Allah, bukan dari kita, dari yang lain. Dan itu di luar surprise dari Allah. Oke. Ini sejarah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa di tanah Makkah. Kemudian diisrakan ke Masjidil Aqsa. Kenapa dengan Aqsa? Palestina, Al-Khalil Nabi Ibrahim di situ. Putranya dua, Ismail dan Ishak. Ismail yang dibawa ke Mekah, Ishak tetap di Palestina. Ibrahim jadi nabi, Ishak putranya jadi
nabi. Ishak punya anak lagi, yaitu Yakub, juga jadi nabi. Yakub punya putra lagi, Yusuf, juga jadi nabi. Yusuf punya saudara kandung, Benyamin. Kemudian punya 10 saudara, saudara tiri. Ketika masih kecil, saudara-saudaranya mencemplungkan Yusuf ke dalam sumur. Musafir lewat, ngangkat air, dapatnya Yusuf, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak hamba sahaya, dibeli oleh menteri pejabat kerajaan, dijadikan sebagai pelayan di dalam rumah. Istri menteri tertarik dengan ketampanan Yusuf yang rupawan, kepengen mau, Yusuf menolak, balik badan dan lari, diraih, maka sobek belakang. Bertepatan dengan itu, sang suami menteri tadi datang. Ada apa gerangan? Maka si istri langsung mengeluarkan jurus air mata buaya. Panggil aparat keamanan, olah TKP untuk menguak kebenaran yang terjadi. Teorinya, kalau sobeknya depan, maka Yusuf pelaku kejahatan. Tapi kalau sobek belakang, maka Yusuf adalah korban. Teorinya begitu. Tapi ketika di BAP, ternyata berubah. Korban dijadikan tersangka dan terdakwa, kemudian dipenjara. Jadi zaman dulu sudah ada olah TKP yang dijadikan korban sebagai tersangka. Dari dulu sudah ada. Kenapa? Karena Yusuf hanya pelayan wong cilik, yang dihadapi adalah pejabat kerajaan. Jangan pernah berurusan dengan hukum kalau ada wong cilik. Sakit. Semenjak zaman Nabi Yusuf. Singkat cerita, di penjara ketemu dengan orang bermimpi, Yusuf menakwilkan mimpi, benar. Selang beberapa waktu, raja mimpi. Seluruh orang-orang pandai ahli nujum nggak bisa menafsirkan. Yusuf bisa. Ditanya sama raja, siapa menafsirkan? Yusuf. Yusuf dipanggil. Yusuf minta rehabilitasi namanya. Dipanggillah menteri yang lama beserta istrinya dan pejabat terkait. Ngaku si istri, iya saya yang bersalah, Yusuf tidak bersalah, tapi sudah terlanjur di penjara. Singkat cerita, Yusuf jadi menteri Menko Ekonomi. 7 tahun panen raya disimpan, 7 tahun berikutnya paceklik. Ketika paceklik, panen raya tadi dibagi, termasuk saudara-saudara Yusuf dari Palestina berangkat ke Mesir, antri sembako. Menterinya adalah Yusuf. Yusuf tahu ini saudaranya. Singkat cerita, skip. Mereka semua boyong pindah ke Mesir. Yusuf, Benyamin, dan 10 saudaranya adalah cikal bakal 12 keluarga kabilah Bani Israel. Mereka semua beranak keturunan di negeri Mesir. Sampai nanti pada masa Nabi Allah Musa bin Imran dan Harun bin Imran, perintah Allah Ta'ala kepada mereka, selamatkan keluarga Bani Israel, tinggalkan negeri Mesir, pulang kembali ke Palestina, tanah yang dijanjikan. Maka dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya, menyeberangi lautan. Fir'aun dan pasukannya bukan Israel, tetapi orang Mesir, ditenggelamkan. Tetapi yang Israel, Allah selamatkan, masuk ke Palestina. Jadi ternyata sejarah Nabi Ibrahim, Ismail, seluruhnya itu sambung menyambung. Rasulullah itu anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Yang saya ceritakan panjang sampai Yusuf, sampai segalanya itu Ishak bin Ibrahim. Satu dari sama Ibrahim. Rasul itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa? Napaktilah sejarah. Nyata para nabi, para rasul, semuanya berjuang.
Dan perjuangan selalu capek dan melelahkan. Jalan perjuangan siapapun akan capek dan melelahkan. Karena itulah jalan perjuangan. Kalau pengen capek, pengen lelah, gak usah berjuang. Turu. Bu, Ibu, kalau kita baca sejarah Rasulullah, para nabi, para rasul, diceritakan itu semua adalah tentang perjuangan, capek dan lelah. Tapi ketika ini semua selesai, kita mendapatkan hasilnya. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Manisnya di belakang. Tapi manis itu ketika Anda mengingat manis dulu. Maka sesungguhnya yang manis adalah yang pahit sekarang kita jalani. Ini adalah ketika Isra wal Mi'raj. Kemudian dari Isra, Masjidil Aqsa, Mi'raj, langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Setiap langit bunda ada para nabi, ada umatnya, ada para malaikat. Langit pertama Adam, langit keempat Yusuf, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Bu, semua panjang umur, sehat walafiat, rezeki banyak barokah. Bu, kalau wafat meninggal dunia, jenengan masuk langit keberapa? 7 ada Nabi Ibrahim. 7 adalah Nabi Ibrahim. Pertinyi-inyi, pertanyaannya, selama di alam dunia, sudahkah kita berjuang seperti Nabi Ibrahim? Jadi cerita para nabi, para rasul itu supaya kita sinkronisasi. Perjuangan hidup saya seperti nabi yang mana sih? Apa kucing? Langit pertama Nabi Adam. Langit pertama Nabi Adam. Tidak apa-apa gitu. Tidak ganggu tuh. Langit pertama Nabi Adam. Langit keempat Nabi Yusuf. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ya kalau kita berjuang, semoga ada di antara Nabi dan Rasul itu, dan kita contoh perjuangannya. Kalau di mereka, yuk minimal bertahanlah. Minimal bertahan seperti mereka. Oke. Karena sudah ngaji, jadi saya ceritakan pra Isra Mi'raj. Kemudian ketika Isra Mi'raj belum tuntas, masih ada beberapa hal, dan ba'da Isra Mi'raj. Insyaallah lanjutannya pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang singkat padat ini semoga jadi barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.